Bismillahirrahmanirrahim. Sobat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak dari zaman akan muncul makhluk mengerikan yang dalam kamus bahasa dikenal dengan istilah buruk. Buruk diartikan sebagai hewan kendaraan Nabi Muhammad SAW yang berbentuk seperti kuda, yang memiliki sayap pada sisi kiri dan sisi kanannya. Buruk juga sering diartikan sebagai hewan burung yang datang dari surga. Ada beberapa makhluk yang akan muncul di akhir zaman kelak. Makhluk-makhluk ini selain buruk, akan muncul makhluk yang berbentuk paling mengerikan yang pernah kita lihat. Berikut adalah makhluk-makhluk yang akan muncul di akhir zaman. 1. Dabbat al-Ard. Dabbat al-Ard adalah sebuah nama yang berarti binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam, binatang ini masuk sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Binatang melata ini akan keluar di kota Mekah, dekat Gunung Safa. Setelah peristiwa matahari terbit dari barat, ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabbat al-Ard ini akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Ibnu Jurayj mengatakan bahwa Ibnu Jubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. 2. Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud adalah sebutan dari suatu bangsa yang muncul pada akhir zaman, yang memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, kitab kejadian umat Kristen, dan kitab suci umat Islam, Al-Quran. Mengenai sekelompok manusia, Ya'jud dan Ma'jud, dalam tradisi religius digambarkan dalam istilah yang tidak jelas. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk manusia, makhluk berbentuk raksasa, suatu bangsa atau negeri. Ya'jud dan Ma'jud juga muncul dalam banyak mitos dan cerita rakyat di banyak negara. Ya'jud dan Ma'jud adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Mereka masih keturunan Adam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Walaupun mereka dari jenis manusia keturunan Adam, namun mereka memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia biasanya. Ciri utama mereka adalah perusak dan jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir. Tidak pandai berbicara dan tidak fasih, bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, seakan-akan wajahnya seperti perisai dan sifat-sifat lain. Tiga. Imam Mahdi. Imam Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi, seorang yang memandu, adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Nama Imam Mahdi sebenarnya seperti yang disebutkan dalam hadis, ia bernama Muhammad. Seperti nama Nabi Muhammad, nama ayahnya pun sama seperti nama ayah Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Nama Imam Mahdi sama persis dengan Rasulullah SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Dalam hadis yang disebutkan, Imam Mahdi akan memimpin selama 7-9 tahun. Masa kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman, hingga satu demi satu kezaliman akan tumbang takluk di bawah kekuasaannya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dan pasukannya akan membuat murka raja kezaliman atau Dajjal, sehingga membuat Dajjal keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. 4. Dajjal. Dajjal adalah seorang tokoh kafir yang jahat dalam eskatologi Islam. Ia akan muncul menjelang kiamat. Dajjal membawa fitnah dari zaman. Menurut Al-Hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal.
Nabi Muhammad SAW mengingatkan para pengikutnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi sebagai perlindungan dari Dajjal. Dan kalau bisa berlindung di kota Madinah dan Mekkah, karena Dajjal tidak akan pernah bisa masuk ke kota tersebut yang dijaga oleh para malaikat. Rasulullah juga mengingatkan para pengikutnya untuk berdoa, "Ya Allah, aku berlindung denganmu dari bencana Dajjal." Dia juga menyatakan tidak ada musibah yang lebih hebat daripada bencana yang ditimbulkan Dajjal sejak penciptaan Nabi Adam hingga hari kebangkitan. 5. Azazil. Azazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapa dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli dari iblis adalah Al-Haris. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok syaitan dari kalangan jin dan manusia. Menurut keyakinan agama Islam bahwa sebelumnya diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat dan bendaharawan surga sebelum dilaknat oleh Allah SWT. Azazil memiliki wajah yang rupawan, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat. Dan dia juga memimpin para malaikat ke Rabiun, dan masih banyak lagi. Setelah ia enggan bersujud kepada Adam, Allah SWT mengubah mukanya yang pada asalnya sangat indah cemerlang menjadi bentuk seperti babi hutan. Allah mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajahnya seperti wajah kera, kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya, lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Azazil diberi umur hingga hari kiamat dengan janji untuk menyesatkan manusia sebanyak mungkin dan menemaninya di neraka jahanam. 6. Anko. Anko adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung itu disebutkan namanya dalam buku karya Zakaria Al-Qazwini yang berjudul Makhluk-makhluk ajaib dan hal-hal aneh yang ada. Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Ashab Aras. Ia berhasil membunuh burung ini dengan cara meminta doa kepada Allah SWT untuk mematikan dan memutuskan keturunannya. Burung ini sering diidentikan dengan burung simur dari Persia dan ponik dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh yang sangat besar sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwa burung anko pernah dipercaya sebagai makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Al-Kisai mengisahkan bahwa burung ini tinggal di sebuah gunung tinggi yang bernama Gunung Faraj. Apabila burung itu terbang, maka ia sanggup menutupi matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang serta 2 lagi ukuran yang pendek. Begitulah Allah SWT menciptakan makhluk dan keajaiban-keajaiban pada akhir zaman, bahwa apa yang difirmankannya merupakan bukti-bukti kebenarannya.